Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap bimbingan konseling. Dan menurut Profesor Prayitno bahwa tahapan bimbingan konseling ada 4. Yang pertama itu tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, yang keempat tahap pengakhiran. Dan yang pertama saya akan bahas mengenai tahap pembentukan. Jadi tahap pembentukan itu merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri dan pemasukan diri. Nah, di sini tahap pembentukan ini pemimpin kelompok antar anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Kemudian kegiatan pada tahap pembentukan ini yaitu mengungkapkan pengertian dan tujuan kelompok, yaitu tujuan kelompok itu dibentuk seperti apa dijelaskan oleh pemimpin kelompok pada anggota kelompoknya. Dan yang kedua yaitu menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan kelompok. Di sini pemimpin kelompok juga wajib menjelaskan asas-asas kegiatan kelompok itu seperti apa, seperti asas kerahasiaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. Nah, di sini pemimpin kelompok dan anggota kelompok itu saling memperkenalkan diri. Nah, pada memperkenalkan ini, pemimpin kelompok tidak boleh menunjuk anggota kelompok atau memperkenalkan terlebih dahulu. Misalkan dia kamu yang sebelah sana dan kiri kanan, memperkenalkan diri terlebih dahulu, tidak ya. Dan di sini saling memperkenalkan diri itu anggota kelompok berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, atau bisa juga menggunakan dengan permainan akuntan kerabat. Jadi permainan akuntan kerabat ini bisa juga sebagai cara untuk memperkenalkan anggota kelompok kepada anggota yang lain. Kemudian peran pemimpin kelompok pada tahap pertama yaitu memulai dengan doa, yang kedua menyampaikan diri secara utuh dan dengan cara menampilkan diri secara utuh ini anggota kelompok lebih akan mempercayai pemimpin kelompok. Kemudian yang ketiga itu menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat, tulus, bersedia membantu dan penerima. Kemudian yang kedua itu tahap peralihan. Tahap peralihan ini disebut sebagai tahap transisi atau tahap untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok kegiatan selanjutnya yang lebih terarah. Kemudian kegiatan pada tahap peralihan itu yang pertama menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya agar lebih terarah, agar anggota kelompok juga tahu tahap apa yang selanjutnya akan dilakukan. Kemudian yang kedua itu menawarkan sambil mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani tahap selanjutnya. Dan di sini pemimpin kelompok bertanya kepada anggota kelompok apakah sudah siap untuk tahap selanjutnya. Kemudian membahas suasana yang terjadi, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Nah, di sini pemimpin kelompok juga melihat apakah anggota kelompok sudah untuk berserta dalam kegiatan selanjutnya. Kemudian peran pemimpin kelompok yang pertama yaitu menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Kemudian tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih penyelesaian atau permasalahan. Dan di sini pemimpin kelompok tidak boleh mengambil alih suatu permasalahan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga mendorong dibahasnya suasana perasaan. Yang keempat membuka diri sebagai contoh empati. Kemudian yang ketiga itu tahap kegiatan. Di tahap kegiatan ini merupakan pusat dari pusat kegiatan bimbingan kelompok atau tahapan inti untuk membahas topik-topik tertentu. Nah, kegiatan pada tahap ini yaitu yang pertama, masing-masing anggota secara bebas mengemukakan topik pembahasan. Di sini anggota kelompok langsung mengemukakan topik apa
yang mereka bahas. Jadi anggota 1 menginginkan topik A, topik B, topik C. Nah kemudian yang kedua menerapkan topik yang dibahas terlebih dahulu. Nah di sini pemimpin kelompok menerapkan topik mana yang lebih penting yang agar dibahas terlebih dahulu. Topik yang paling penting agar bisa dibahas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu anggota membahas tentang topik secara mendalam dan tuntas. Nah di sini dengan cara anggota menanyakan atau saling memberikan pendapat tentang topik yang dibahas. Kemudian kegiatan selingan. Kegiatan selingan bisa tanya jawab atau menjelaskan apa dari topik itu. Kemudian peran pemimpin kelompok. Peran pemimpin kelompok yaitu sebagai pengatur yang terbuka. Jadi misalnya ada anggota kelompok yang saling berebut untuk mengemukakan pendapat, di sini pemimpin kelompok sebagai pengatur agar tidak berebut seperti itu ya. Jadi anggota kelompok menjelaskan pemimpin kelompok agar mengatur agar anggota kelompoknya mengemukakan pendapat satu persatu. Kemudian yang kedua aktif tetapi tidak banyak berbicara. Jadi pemimpin kelompok itu aktif tetapi tidak banyak bicara. Yang banyak bicara itu anggota kelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. Kemudian tahapan yang keempat itu tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh anggota kelompok serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Jadi pada tahap pengakhiran ini kegiatan kelompok dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana mentransfer apa yang telah dipelajari anggota dalam kelompok ke dalam kehidupan di luar lingkungan kelompok. Kemudian kegiatan pada tahap pengakhiran ini yang pertama yaitu pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatannya akan segera diakhiri. Jadi pemimpin kelompok ini wajib memberitahu kepada anggota kelompok bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan pesan, kesan dan dari hasil kegiatan anggota kelompok. Di sini anggota kelompok mengemukakan kesannya selama pimpinan kelompok ini berlangsung. Apabila kesan anggota kelompok ini baik, maka pimpinan kelompok ini bisa dikatakan berhasil. Namun apabila kesan daripada anggota kelompok ini ya misalnya kesannya biasa saja atau apa, ya bisa jadi bahwa pimpinan kelompok ini ada beberapa tahap-tahap atau kegiatan yang kurang. Kemudian yang ketiga itu membahas kegiatan selanjutnya. Apabila anggota kelompok ini ingin membahas topik selanjutnya, maka pemimpin kelompok menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya itu dilaksanakan kapan, kemudian yang mengemukakan pesan dan harapan. Selanjutnya peran pemimpin kelompok. Yang pertama menciptakan suasana hangat, bebas, dan terbuka. Yang kedua memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota. Nah, di sini pemimpin kelompok juga wajib mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yang berikut serta melakukan bimbingan kelompok ini. Dan yang kedua yaitu memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut. Yang keempat, penuh rasa bersahabatan dan empati. Dan kelima yaitu memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Jadi itu saja tahapan bimbingan kelompok yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.